Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi Kisah Alam. Banyak orang yang melakukan ibadah, mungkin di dalam hatinya juga sebenarnya masih bingung gitu tentang Tuhan yang disembah itu sebenarnya yang mana begitu ya. Jadi berhubung banyak yang mengatakan udah ikutin saja, akhirnya ya itu tadi, maksudnya ikutin yang sudah ada begitu. Akhirnya banyak yang terjebak dengan ikut-ikutan tapi tidak sadar begitu. Nah sebenarnya yang bahaya itu yang berbicara begitu, berbicara yang sudah, yang penting ngikut saja begitu. Nah ikut saja pun sebenarnya yang berbicara tentang ikut saja pun nggak tahu Tuhannya yang mana begitu. Karena Tuhan itu kan masih dalam bayangan angan-angan. Secara umum itu manusia rata-rata kan meyakini Tuhan itu zat yang maha gaib gitu ya. Kalau di dalam umat Islam itu disebutnya laisa kamitslihi syai'un gitu. Nah, bagaimana caranya kita mengenal yang laisa kamitslihi syai'un? Padahal di situ kan tidak bisa tergambarkan sama sekali, terdeskripsi juga tidak. Intinya akal kita itu tidak bisa membayangkan. Lantas yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kita mengenali itu? Padahal Tuhan sendiri menyatakan bahwa dirinya bukan hanya sekedar yang gaib itu ataupun yang batin itu, seperti yang terfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Saya bacakan artinya saja ya. Dialah yang awal dan yang akhir, dialah yang zahir dan yang batin, dia mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini Allah sendiri menyatakan ada dirinya itu dalam bahasa wujud itu wujud batin begitu ya. Intinya itu yang tidak tampak dan tampak. Karena apa? Di sini ada sifatnya yang batin dan ada yang sifatnya itu zahir. Zahir itu berarti kan mewujud disebutnya. Nah, yang agak ngeri-ngeri sedap ini yang bahasa mewujudnya ini gitu. Karena di dalam sifat 20 ada kan Allah itu wujud, dan selanjutnya kita bakoh gitu. Tapi kita ya bahas itu yang di bagian wujudnya dulu. Nah, apa hakikat pada kata wujud itu tadi? Banyak orang yang beranggapan wujudnya itu berbeda dengan wujudnya seperti kita memandang. Nah, padahal begini, semua yang wujud pada hakikatnya itu berarti harus bisa terbaca, maksudnya terbaca oleh panca indera kita, baik menggunakan mata, pandangan, pendengaran, penciuman, ataupun rasa kan gitu ya. Nah, diantaranya harus bisa tertangkap oleh itu gitu. Karena apa? Yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un itu tidak bisa tergambar ataupun terbaca oleh panca indera kita. Maka dari itu Tuhan yang di maha akhirat agar dikenal oleh makhluknya itu mewujudkan dirinya gitu. Jadi dari alam qadim, alam kekal, alam yang awal itu apa ya istilahnya itu menurunkan cahayanya begitu agar dikenal. Tapi hakikat cahaya di sini sebenarnya pun masih dalam wujud laisa kamitslihi syai'un. Jadi mengkonversi disebutnya. Nah, agar mewujud ke dalam dunia, cahaya Tuhan itu memasuki sebuah wadah jasmani seseorang gitu, agar bisa menjadi kiblat.
Karena gini, untuk mengenal Tuhan di akhirat itu kita harus mengenal Tuhan yang di dunia. Untuk mengenal Tuhan yang di langit, kita harus mengenal Tuhan yang di bumi dulu. Poinnya begitu. Karena apa? Akhirat ataupun langit, bahasa perumpamaan, itu tidak bisa kita jangkau dengan jasmani kita. Makanya kita harus menyamakan dulu, menyamakan kondisinya begitu. Berhubung kita itu belum bisa menjangkau langit, kita harus melalui Tuhan yang ada di bumi ini dulu, yang sifatnya Tuhan yang zahir itu tadi. Nah, Tuhan yang zahir di sini sebenarnya bukan kita pada dasarnya menyembah orang itu, bukan, hanya saja yang dibalik itu yang kita sembah. Memang agak-agak sensitif ini begitu, karena banyak orang yang sudah terlanjur meyakini bahwa Tuhan itu tidak tampak kan begitu. Tapi bagaimana caranya kita mengenal Tuhan yang tidak tampak gitu? Sedangkan iblis pun kita belum tahu yang mana. Terus alat pembedanya apa? Itulah makanya Tuhan menurunkan cahayanya dan mewujud ke alam dunia itu melalui jasmani seorang manusia gitu. Kalau zaman dulu itu ya para nabi begitu. Kalau zaman kita ya penerusnya para nabi itu tadi, al ulama warasatul anbiya. Dan di sini bukan sembarang ulama ya, bukan orang yang istilahnya pandai baca kitab Al-Quran terus menyatakan dirinya ulama, bukan ulama yang itu. Hakikat ulama yang dimaksud Nabi sendiri sebagai pewarisnya ilmu gitu. Ilmu di sini apa? Ilmu yang ada di dadanya Nabi Muhammad sendiri pada kala itu, yang diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar, yang Nabi Muhammad sendiri mengatakan, apa yang ada di dalam isi dadaku telah aku curahkan kepada Abu Bakar. Nah, disitulah dari Sayyidina Abu Bakar juga sama sepeninggalan beliau diwariskan lagi ke Salman Al-Farisi, terus berikut sampai di zaman kita ini. Nah, itulah yang bisa disebut sebagai wakil Tuhan kalau bahasa kiasnya begitu. Tapi hakikatnya di balik orang itu ada cahaya Tuhan yang tersambung sampai di dimensi maha akhirat itu tadi. Jadi nggak beda jauhnya dengan matahari. Agar dikenal oleh kita sebagai manusia, itu cahayanya diturunkan ke bumi melalui filter-filter. Jadi kalau di awan itu mungkin sih kalau nggak salah ada 7 lapis atmosfer disebutnya gitu. Karena apa? Kalau langsung cahaya murninya turun itu juga bisa membakar dunia ini ataupun bumi ini karena saking panasnya. Jadi masih dikonversi lagi. Begitu juga Tuhan yang di maha akhirat, tidak serta-merta langsung nurnya turun ke bumi ini, bukan, tetap masih masih dikonversi lagi menjadi 7 lapis sehingga sampai mewujud ke alam dunia ini. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita cari dulu gitu. Jadi bukan kita ujung-ujungnya sekedar ibadah tapi ikut-ikutan. Kita cari dulu orang itu sebelum kita melakukan ibadah atau ritual-ritual ibadah begitu, agar nantinya sholat kita atau ibadah kita yang lain itu tidak menjadi sia-sia. Jadi jangan sampai kita sudah bahasanya capek-capek ya sholat 5 waktu tapi tidak terhubung dengan Tuhan yang di maha akhirat. Karena apa? Tidak tahu Tuhan yang di dunianya ini ataupun di bumi ini sebagai sambungan ataupun sebagai tali wasilah penghubungnya. Jadi hakikat kiblat pun sebenarnya masih dibagi-bagi. Ada kiblat jasmani, ada kiblat syariat, ada kiblat hakikat, ada kiblat ma'rifat. Nah, rata-rata kita itu masih berkiblat jasmaninya saja. Kiblat jasmani kita ke siapa? Ke mana gitu? Ya ke Ka'bah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, lantas kiblat syariatnya kemana
gitu. Jadi setiap zaman itu akan ada kiblat syariatnya. Kalau zaman dulu kiblat syariatnya di Nabi Muhammad gitu. Nah sekarang kiblat syariat kita itu harus ada di zaman ini sebelum kita memasuki kiblat hakikat sampai kepada kiblat ma'rifat gitu. Itu yang terpenting dulu. Jadi saya tidak akan membahas yang lebih jauh dulu. Temukan dulu yang kiblatnya itu, maksudnya apa? Guru sebagai pembawa tali wasilah itu yang paling utama yang harus kita temukan agar sholat kita atau ibadah kita tidak sia-sia dan tidak diancam neraka wail. Karena di Al-Quran sendiri diperingatkan orang-orang yang sholat itu masih diancam neraka wail. Kenapa? Karena sholatnya lalai. Lalai itu sifatnya tidak tersambung, bukan masalah tidak tahu apa ya istilahnya baca artinya, bukan. Kalau masalah baca artinya orang-orang Arab itu berarti sholatnya tersambung semua, nyatanya juga tidak begitu gitu. Jadi hakikat lalai di sini tidak tersambung dengan Tuhan. Karena apa? Tuhannya masih angan-angannya sendiri, sehingga ketika dalam melaksanakan sholat yang muncul kebanyakan urusan duniawinya. Yang orang kalau mau mengakui dirinya bahwa sebenarnya belum terhubung mungkin agak berat. Karena apa? Mungkin satu malu gitu. Semua rata-rata manusia sebenarnya begitu. Makanya di bab inilah kami terangkan masalah di bab hakikat, agar apa? Agar sholatnya, ibadahnya itu tidak sia-sia. Jadi sudah capek-capek tapi ternyata tetap dihukumi neraka. Baik, sementara ini dulu yang dapat kami sampaikan. Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih pada saudaraku semua dimanapun berada. Salam rahayu, salam bahagia selalu, salam Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.